Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wulandari, NIM 402190102, kelas Perbankan Syariah D. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan materi dari studi hadis. Ada 5 materi yang akan disampaikan di sini. Yang pertama mengenai kehujahan hadis, pro kontra, dan fungsi bayan pada hasil terhadap Al-Quran. Yang kedua, sejarah hadis pada masa permulaan, masa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. Yang keempat, sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Kemudian yang kelima, mengenai kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Mengenai kehujahan hadis, pro kontra, dan fungsi bayan pada hadis terhadap Al-Quran. Para imam mazhab 4 dalam kegiatan menetapkan hukum terhadap seluruh masalah yang dihadapi pada masa hidupnya. Sebagai ulama mujtahid, menggunakan hadis sebagai sumber kedua. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgent, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Golongan yang tidak menggunakan hadis disebut juga dengan ingkar sunnah atau ingkar hadis. Ingkar sunnah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah. Yang kedua, golongan yang menolak sunnah, kecuali apabila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, golongan yang menolak sunnah berstatus ahad. Kemudian, bayan pada hadis terhadap Al-Quran. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran cukup penting, yaitu sebagai bayan atau penjelas. Yang pertama, bayan takrir, ialah al-hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Makanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang kedua, bayan tafsir berarti menjelaskan yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya global atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Kemudian yang terakhir, bayan tabdilah. Bayan tabdilah ialah mengganti hukum yang telah lewat keberlaluannya. Sejarah hadis pada masa permulaan, masa Nabi Muhammad SAW. Hadis pada masa Rasulullah SAW dikenal sebagai asr al-wahyi wal ta'win, yaitu pada masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Tradisi menulis dan mencatat hadis telah terjadi pada masa Nabi. Materi hadis yang mereka catat masih terbatas. Hal ini disebabkan sedikit jumlah sahabat yang pandai menulis. Di samping perhatian mereka, masih banyak yang bertumpu pada pemeliharaan Al-Quran, sehingga catatan-catatan hadis masih tersebar pada sahifah sahabat. Dalam menyampaikan hadis kepada para sahabatnya tersebut, Rasul menggunakan 3 cara, yaitu menyampaikan hadis dengan kata-kata, menyampaikan hadis melalui media tertulis, atau Rasul mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis, menyampaikan hadis dengan praktek secara langsung. Kemudian, model dari periwayatan hadis yaitu metode periwayatan sahabat atau rawi. Periwayatan bil lafzi. Yang kedua, periwayatan bil makna. Istilah dalam periwayatan hadis digunakan oleh para mudawih. Yang pertama, mutafa. Yang kedua, akhraju haimi, akhraju ba'a, akhraju samah, akhraju sitah, akhraju sabah, akhraju jamah. Sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. Periwayatan hadis pada masa sahabat, terutama pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin sejak tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah, yang disebut juga masa sahabat besar, belum begitu berkembang. Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan yang dilakukan para sahabat. Hadis-hadis yang diterima oleh para tabi'in ini ada yang dalam bentuk catatan-catatan atau tulisan-tulisan, dan ada pula yang harus dihafal. Di samping dalam bentuk-bentuk yang tergolong dalam ibadah dan amaliyah para sahabat yang mereka saksikan dan mereka ikuti.
Tulisan hadis sebenarnya sudah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sifatnya masih individual. Mereka yang telah mempunyai kemampuan menulis melakukannya sendiri-sendiri seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar. Sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan salah orang sahabat atau lebih. Pengertian lain dari tabi'in adalah orang Islam yang bertemu dengan sahabat, berguru dan belajar kepada sahabat, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah dan tidak pula semasa dengan beliau. Perluasan daerah tersebut diikuti dengan penyebaran ulama untuk menyampaikan ajaran Islam di daerah-daerah termasuk ulama hadis. Penyebaran hadis disesuaikan dengan kekuatan hafalan masing-masing ulama itu sendiri, sehingga tidak merata hadis yang dimiliki ulama hadis. Maka kondisi tersebut sebagai alasan kodifikasi hadis. Kodifikasi ini disinonimkan dengan takwin al-hadis, tentunya berbeda dengan penulisan hadis kitab al-hadis. Kebijaksanaan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, ia khawatir hilangnya hadis-hadis dengan meninggalnya para ulama di medan perang. Kedua, ia khawatir akan tercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang palsu. Ketiga, bahwa dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sementara kemampuan para tabi'in antara satu dengan yang lainnya tidak sama, jelas sangat memerlukan adanya usaha kodifikasi ini. Para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi, bahkan mengoleksinya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in, dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in. Karena di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah pun terus meningkat. Hal ini kemudian berimplikasi juga pada meningkatnya penyebaran hadis. Pada tabi'in, para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan, ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan, dan ada juga yang harus dihafal. Kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Kitab-kitab hadis yang kita ketahui cukup banyak, seperti kitab Sahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Sunan Al-Nasai, Ibnu Najah, Al-Durami, dan Mutawa Hambali. Dari 9 kitab hadis tersebut, kitab yang menjadi rujukan seluruh umat Islam yaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, karena syarat-syarat kesahihannya yang ketat. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim telah menghasilkan karya yang istimewa dan selalu dirujuk serta dikaji umat Islam. Kitab Sahih Al-Bukhari memiliki kedudukan yang sangat signifikan bagi umat Islam karena kualitas hadis-hadisnya yang terhimpun pada induk hadis tersebut. Abdullah ibnu Yusuf Al-Jadai mengatakan bahwa kitab hadis sahih yang paling sahih adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Tidak ada kitab hadis yang dikarang sebelum dan sesudahnya yang menyamai kualitas hadisnya, serta kualitasnya telah diakui, diterima oleh mayoritas ulama. Sekian pemaparan dari 5 materi tentang studi hadis. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.